Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Kohar dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Setiabudi Rangkas Bitung dengan NIM 632010211177, Prodi Ilmu Administrasi Negara dan mata kuliah Kebijakan Publik. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas tentang implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar atau KIP di Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak, studi kasus di SMP Berdikari Cijaku. Baik, kita lanjut ke latar belakang KIP, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan instruksi Presiden nomor 7 tahun 2014 tentang pelaksanaan program simpanan keluarga sejahtera, program Indonesia Pintar, dan program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif, perlu menetapkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang program Indonesia Pintar. Ketentuan umum dalam peraturan Menteri ini dimaksud dengan pertama, program Indonesia Pintar yang selanjutnya disebut PIP adalah bentuk berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan atau kurang mampu membiayai pendidikannya sebagai kelanjutan dan peluasan sasaran dari program bantuan siswa miskin atau BSM. Baik, kita lanjut ke pembahasan masalah tentang KIP. Yang pertama yaitu Dinas Pendidikan dan lembaga sulit mengontrol atau mengawasi penggunaan dana KIP. Yang kedua, pencairan hanya dapat satu kali saja. Dan yang ketiga, jumlah peserta didik tidak sesuai dengan tujuan yang sesuai dengan yang diamanatkan. Oke, kita membahas yang pertama yaitu Dinas Pendidikan dan lembaga sulit mengontrol atau mengawasi penggunaan dana KIP. Karena pencairan dana KIP setiap sekolah berbeda-beda dan telah ditentukan oleh tanggal turunnya SK dari kementerian yang bisa dilihat oleh masing-masing sekolah di link Si Pintar. Oleh karena itu, sekolah bisa mencairkan ke bank terdekat, baik itu BRI, BNI, dan bank lainnya yang telah ditentukan oleh pemerintah. Oke, lanjut yang kedua tentang pencairan hanya dapat satu kali saja. Jadi pencairan KIP tersebut hanya bisa dicairkan 1 tahun sekali oleh setiap sekolah. Bahkan setahun ada yang satu kali pencairan, ada yang 2 kali pencairan. Kedua tahap pencairan tersebut memiliki nominal yang berbeda-beda. Ada 2 macam nominal, yaitu ada 700.000 dan 375.000. Untuk yang 750.000 yang itu yang 1 tahun, dan yang 375.000 untuk yang per 1 semester untuk setara SMP ya. Baik, kita lanjut ke nomor 3, jumlah peserta didik tidak sesuai dengan tujuan yang sesuai dengan yang diamanatkan. Dari beberapa siswa, tidak semua siswa mendapatkan KIP, hanya siswa yang layak mendapatkan KIP dan siswa yang tidak mampu atau mempunyai kartu KIP saja. Baik, kita lanjut ke teori William Dam. Selanjutnya, William Dam dalam Sahya Anggara 2014 menjelaskan bahwa ada 4 ciri pokok masalah kebijakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, saling bergantungan. Kebijakan bukan merupakan suatu kesatuan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari seluruh sistem masalah. Yang kedua, subjektivitas, kondisi eksternal yang menimbulkan suatu permasalahan didefinisikan, diklarifikasikan, dijelaskan, dan dievaluasikan. Yang ketiga, sifat bantuan. Masalah kebijakan dipahami, dipertahankan, dan diubah secara sosial.
Dan yang keempat, dinamika masalah kebijakan. Cara pandangan orang terhadap masalah pada akhirnya akan menentukan solusi yang ditawarkan untuk memecahkan masalah tersebut. Kita lanjutkan ke analisis. Berdasarkan pada jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Maka dari data yang terkumpul akan dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif yang dengan cara melukiskan hasil penelitian dalam bentuk kata-kata atau kalimat-kalimat, sehingga dengan demikian penulis menguraikan secara mendalam hasil penelitian tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang terjadi di lapangan. Baik, lanjutannya analisa data pada penelitian kualitatif meliputi tahap-tahap sebagai berikut. Oke, yang pertama itu redaksi data, yang kedua penyajian data, dan yang ketiga penarikan kesimpulan. Baik, yang pertama kita bahas adalah redaksi data. Redaksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transportasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh di lokasi penelitian kemudian dituangkan dalam uraian atau laporan lengkap dan terinci. Lanjut yang kedua, penyajian data. Penyajian data dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambar secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, matris, network atau jejaring kerja, chart, grafik bangunan atau kategori dan sejenisnya. Yang ketiga itu penarikan kesimpulan. Verifikasi secara terus-menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisa dan mencari pola, tema, hubungan persamaan hal-hal yang sering timbul, hipotesis, dan sebagai petambah data melalui proses verifikasi secara terus-menerus, maka akan diperoleh kesimpulan bersifat grounded. Dengan kata lain, setiap kesimpulan senantiasa terus melakukan verifikasi selama penelitian berlangsung. Kita langsung saja ke kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian telah dilaksanakan, diperoleh kesimpulan bahwa implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar atau KIP di Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak dilihat dari indikator A. Komunikasi adalah bagian penting bagi administrasi publik dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah dicanangkan. Yang mana dalam komunikasi terjadi interaksi antara para implementer kebijakan, kejelasan perintah yang diinstruksikan oleh atasan pada bawahan, pelaksanaan lapangan yang berpedoman pada SOP, dan konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan merupakan kunci utama dalam keberhasilan komunikasi. Dilihat dari indikator B, sumber daya merupakan hal penting yang diperlukan untuk keberhasilan implementasi suatu program. Begitupun halnya program KIP. Semakin baik sumber daya yang dimiliki, akan baik pula implementasinya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah dalam penyampaian, ada kata-kata yang salah dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.